sambung internet kan aku nggak bisa ngerun instalasi lah. Iya. Nah, the challenge. Ada aja. Ulang pinjemin LCD ke bawah, ulang Pak Sigit bilang. Gimana, Pak? S2. S2. Oh. Ada Mbak Yuni. Ah. Minta tolong pinjemin LCD. Ditemani. Disuruh Pak Sigit itu ya. Kenapa ya aku ngomong ini gimana ya? Tidak berfungsi pada proyektor ini. Yes. Hidup. Ini. Nyampe nggak ada. Nyampe. Ya, sudah. Masih loading. Kita pakai ini berarti. Ini, Pak.
Aku yang bawa senjata kok, ini kok. Oh, enggak, Pak. Saya nggak minta. Kamu sini. Oh, ini, Pak. Pokoknya alhamdulillah nggak dosen nggak mahasiswa di UNER bawa dewi. Jadi kenapa emosi yang paling aja teriak-teriak sepidol lah ikin itu ya sudah kita perjalanan saja dengan keadaan Bawa sendiri. bawa sendiri karena yang dikejar hanya ranking dunia. Normal tadi. Nah, ini sekarang aku. Display ini jalan nggak? Jalan, Pak. Oh, alah. Nah. Kok asma sih? Nanti. Abort. Fatal error. Untuk kita save. Hmm. Atau karena aku belum punya ini ya. PSC. GP sama dengan keluarga tak install. PS-nya. PS G Kok nelfon? Kenapa ya? Kenapa? Oh, pakai lambat itu. Oh. Belum. Enggak mau aku. Kenapa ya?
perkiraan Poisson radiusnya error laptop tuh. Kamu jalan nggak? Cek belum pak. Belum. Bentar. Upboard. Sini. Ini kan nggak gini ya. Tahun kemarin itu sudah jalan. Hah? Kamu jalan itu? Ini jalan kok, harusnya jalan itu. Intinya tipe R nya pak, kayak lo harus Baru. Attach. Coba lanjut lagi. Nggak kenem ya. Belum pak saya pak. 441, aku 432. Iya kan? Loh, dia kok nggak ngasih tahu kalau itu 441. Start new session. Nah, ini kan dia kelas ini sampai aplikon. Iya itu 5D. Open file. Apa? Poisson. Poisson attack. Oh, itu sender. Loh, oh ini mau sebentar nangis. Sender. Poisson. Nggak mau kan? Nggak mau dia. Dia nggak mau selalu di situ. Terus sama sama. Ini ya. Oh, belum sini. Atau karena IP display ya, IP display aja kalau display isi. Kamu nggak tahu IP display, langsung ke sini aja. Kemudian aturan ini nggak bisa. Untuk itunya. LM convert fatal error. Terus tanya sama si ChatGPT, kenapa error? Ya penyelamat. Sender. Crash, iya ini crash ini. Ini crash between different packets. Kok kamu nggak crash ya? Aku crash. Kok penyelamatnya dia gini? Aku RP ini selalu bermasalah sama log ini.
GT Summer ini. Nah. Mode ini ngomong mode itu ini dia tumpang sama ggplot 2. Ya aku kan ngajar aplikasi Kesmas kan pakai ggplot 2 ggplot. Tapi kamu kan juga harusnya punya ggplot kan? Nah kan nggak mau lagi. Ya wes lah nggak apa-apa. Yang penting kamu kodenya jalan. Atau sebelumnya Bapak diberi enggak ya? Hah? Maksudnya kan itu tadi dalam 1 R gitu loh Pak takutnya. Enggak ya? Iya, bikin Nah, itunya kan ada banyak 5 new project. Coba ya. Bisa. Apakah berefek dan berdampak? Berdampak. Ya. Nggak mau aku ngajarin dari bedes loh. Lanjut, nggak apa-apa. Start new session. Oke, sekarang ini kan nggak mirip ya ini ya. Ini semua 3 variabel berdasarkan prediktor ini. Saya tidak bisa datang. Ini kan, jadi kenapa menggunakan Poisson? Ya. Dan kemarin ada contohnya ya waktu apa? Waktu kelas apa ini? Kapan menggunakan model linear, kapan menggunakan log linear? Oh, aku ini ngajar S2, sorry, bukan kelas. Kapan menggunakan linear model dan kapan menggunakan log linear model? Kalau linear model berarti kita harus punya asumsi bahwa pasti apa? Dependennya itu berdistribusi normal. Coba kita cek. Misalkan di situ kita cek ya. Histogram DF dolar outcome-nya attack. Dia nggak berdistribusi normal, sehingga kita nggak bisa menggunakan linear. Selain itu, ya coba kita lihat. Ya catatannya di sini harusnya dibikin notes. Note. Number of attack.
jumlah serangan itu adalah counting data. Mudah nggak kamu counting data? Counting data artinya nggak? Counting di apa? Dicacah. Bilangan cacah. Jadi misalkan jumlah kehadiran, jumlah kematian ibu. Tapi kalau angka kematian ibu linear bukan? Pakai log lin nggak? Enggak. Pakai linear. Kematian neonatal, jumlah kematian neonatal, log linear bukan? Bukan. Nah, belum mudah berarti. Jumlah kematian neonatal itu log linear apa linear? Hah? Yo, itu loh catatannya. Number of attack, jumlah serangan. Sekarang kalau jumlah kematian neonatal, log linear bukan? Iya. Log linear. Kalau angka kematian neonatal, log linear bukan? Bukan. Oh. Mudah nggak ngerti bedanya ya? Itu otaknya dinyalakan. Kalau aku bilang jumlah kematian ibu, log linear bukan? Iya. Log linear. Jumlah kematian. Kalau angka kematian ibu, log linear bukan? Bukan. Bukan. Tapi itu harus didukung dengan distribusi data. Udah gak ya? Karena itu tadi ini, kalau kamu ngomong jumlah itu pasti Poisson. Tapi kalau kamu ngomong angka belum tentu linear. Itu dipahami dulu. Mudah nggak? Kalau jumlah atau counting data itu pasti Poisson regression atau log linear models. Ya karena log linear itu banyak ya. Salah satunya yang paling terkenal adalah Poisson regression. Tapi kalau dia angka belum tentu linear. Kalau tadi saya ngomong jumlah kematian neonatal, log linear apa linear? Log linear. Log linear. Angka kematian neonatal, log linear apa linear? Linear. Linear kalau dia berdistribusi Normal. normal. Tapi kalau dia angka juga tidak berdistribusi normal, maka dia tetap ikut Log linear. ikut Log linear. Log linear. salah satunya log linear. Tapi bisa regresi lainnya. Ya, jadi konsep regresinya dihidupin dulu, dipahami dulu. Paham ya? Nah itu tadi multivariatnya kalau kemudian kita mempertimbangkan hanya variabel yang di luar, misalkan hanya memilih, berarti Poisson regression didefinisikan sebagai general linear model attack yang namanya dipengaruhi oleh respiratory infection, ya kan, plus skor ini ya, koma data equal data frame and then koma family equal Poisson. Yang itu kemudian summary Poisson regression. Nah, kemudian kita bisa cek the interaction effect. Nah, ini cerita aku main sopo sing interaction effect.
Proposal apa sih interaksi ini? Saya Ya. Nah, ini cara bikin interaksi ya. Kalau nanti dia logit, itu tinggal keluarganya dia menjadi logit gitu ya. Nah, caranya itu sama. Caranya adalah Poisson interaction, Poisson regression interaction didefinisikan sebagai general linear model dari variabel apa yang akan kamu cek sebagai interaction. Misalkan adalah attack, number of attack ya, dipengaruhi oleh respiratory infection multiply by gamma, artinya dikalikan variabelnya apa, family Poisson, misalnya data diambil, data equal data frame, and then family equal Poisson. Nah, nanti kalau dia ada interaction effect, maka hasil pengalian itu akan muncul. Cuma saya itu gak bisa berani ya. Oh, ada kok sama. Kemudian biasanya kita melakukan goodness of fit. Ya, semua regresi itu punya goodness of fit ya. Jadi kalian juga harus perhatikan. Jadi pakai AP display bisa AP display Poisson goodness of fit dari regresi yang mana? Misalkan Poisson attack underscore online. Oh enggak? Online. Atau satu-satu voice attack berapa gitu? Voice attack bisa kok. Coba voice attack coba sih aku pengen lihat hasilnya. Nah, oke. C-square-nya 136 dan dia P value-nya berapa? 0,09. Berarti modelnya fit ya, karena P lebih besar dari 0,05 ya kan. Kalau goodness of fit, H0-nya adalah fit, H1-nya adalah model tidak fit ya. Jadi kita berharapnya bukan P kurang dari 0,05, tapi untuk goodness of fit kita berharap P lebih besar dari 0,05. Nah, sekarang kita berikutnya kalau modelnya David berarti kita bisa membuat untuk prediction ya kan. Misalkan pred didefinisikan sebagai predict mau Poisson yang mana. Misalkan Poisson, saya pakai interaction effect ya, Poisson RI misalkan. Poisson RI, list respiratory infection equal yes, and then comma GHQ12 equal 8. Ya, misalkan mencontohkan ya, kalau itu 8 ini berapa ya,
kemudian koma, type equal response. Muncul nggak nama prediksinya? Round red, 1. Nah itu apa di belakang koma 1? Muncul nggak? Iya. Jadi kalau dia itu mengalami respiratory infection, kemudian dia skor stresnya itu 8, maka diprediksi number of attack-nya adalah berapa? Berapa juta kali attack? 0,7. Kok kamu aneh ya? Iya betulnya benar kayak itu, koma-koma. Kamu muncul enggak? Enggak, kamu modelnya model enggak poise pakai aku pakai Poisson interaction, poise RI. Kamu pakai poise mana? Iya, ini model dulu ini. Coba. Kok itu dari awal? Berapa? TG first. Yang kemarin ya. Kamu TG first, aku apa mau sih gak iso? Mau buat kode itu. Padahal itu kodemu nggak salah. Ini wis benar. Oh, saya yang salah, Pak. Harusnya setelah 8 tuh tanda kurung. Saya tanda kurungnya nggak ada tanda kurungnya. Nah, kalau sudah kamu ngecek kayak gini, berarti kamu bisa membuat prediksi untuk seluruh data frame. Udah. Saya nggak sama kayak Pak Sidi tadi, bener kamu 2. Dua. Iya, 2 benar. Ini kan attack ini kan bahwa ID ini dia itu Benar. mengalami serangan ya 6 kali 6 kali. number of attack. Sekarang mau ditanya diprediksi dengan model ini itu berapa attack-nya? Harusnya kan sama ya kalau model regresinya itu bagus. Kamu model regresi nggak sih? Jangan-jangan arah-arah itu nggak ngerti regresi. Ngertinya regresi itu bahwa semua regresi itu punya dependen kan? Kalau di sini dependennya itu dalam bentuk angka. Kalau regresi logistik dia dalam bentuk nominal yes no. Kalau dia linear berarti dia dalam bentuk angka dan berdistribusi normal. Paham kan? Tujuan kita buat regresi itu apa? Kita memprediksikan outcome ini. Kalau dia outcome-nya numerik berarti semakin baik regresi kita, maka angkanya harus exactly the same. Jadi regresi yang dibentuk dari variabel banyak ini untungnya cuma 2 ya. Biasanya kita berdarah-darah ya, variabelnya itu 9, 10 itu harus mampu memprediksi angkanya sedekat mungkin dengan outcome. Ya kan? Kalau itu dalam bentuk angka. Kalau dalam bentuk regresi logistik, dia kan yes no kan ya. Maka proporsi dari semua subjek ke bawah yang dia didefinisikan yes, no, yes, no, yes harus sama. Betul nggak? Pola yes no. Iya. Makanya Mas Bidol Satu-satu, Pak. Makanya kalau dalam regresi apapun ya, original apa lagi, itu kan intinya itu kan bikin ini kan, ini outcome, ini independent variable, ya kan? Ini plus minus, ya. Jumlah yang yes berapa, no yes berapa, yes no berapa, no berapa. Gini kan? Kalau dalam regresi logistik maka jumlah ini itu harus tepat. Yang yes 10, maka dengan prediksi ya harus 10. Sehingga nanti tabelnya kan gini kan ya. Ini kan outcome, ini
prediction, ya kan? Misalkan ini variabel 1 dia yes, 2 no. Kemudian prediksimu ini no, ini no. Berarti kan sudah ada meleset 1. Nah, dibandingkan dengan subjek sampai bawah, meleset berapa? Ya kan? Gitu. Nah kalau numerik ya harus, nah ini sama ya, coba kita ini ya. Coba pakai komen predik datanya. Saya belum mencoba ini. Predik data frame, respiratory infection jawabannya yes no. Setiap kali 4 kali, kemudian GHQ-nya itu adalah 0, 12, 24, 36, 2. Responnya adalah 1. Kemudian P datanya. Jadi nanti data frame-nya ada 2, ada data prediksinya. Nah coba kemudian kamu diteskan coba, sama apa beda antara hasil prediksi dengan apa namanya outcome-nya. Oh iya, mau ingat, paper aplikasi itu kan di absen cyber itu udah 14 kali. Terus aku absen di mana? Salah Pak, satunya salah Pak. Pak Eka salah kemarin. Di absen di hari yang sama. Jadi Pak Eka absen lagi. Nanti saya hapus ke Pak Agung. Bapak absen yang kemarin aja. Tanggal kemarin. Pak, voice attack RI-nya itu dari mana ya, Pak? Model itu dong. Oh, voice RI, sorry, iya. voice attack RI. Voice RI. Kan modelku kan voice RI ya. Iya, tadi, Pak. Terus Mana coba, hasilnya mana? oh iya, Coba P data sekarang, P data run. nggak ada. Red doang berarti. Hah? Nah ya itu attack Attack. prediction. Itu Itu kan ono attack prediction itu. P datanya ini loh, misal deh, komen nomor 70. Komen nomor 70. Komen nomor 70.
itu adalah number of attack ya, prediction. Prediksi angka serangan. Itu kan berbalan. Nah kemudian itu kan ono kan, berarti kan itu kan. Coba lihat P datanya itu ada P2 kali. P2 kali. Coba kamu lihat, kenapa itu kemudian dikatakan sebagai log linear? Kamu harus membedakan beda regresi log linear dengan linear regression. Mostly log linear atau Poisson regression, outputnya tetap adalah cross tabulation. Tapi yang ada dalam sel-selnya itu adalah data counting. Oh, 012 banget tekan 6. Data counting. Jadi dari P data itu kamu bisa nggak bikin apa namanya semacam tabulasi silang? Itu kan semacam tabulasi silang kan? Di mana number of prediction itu adalah apa? Value-nya. Nah di situ output tadi dia ngeluarinnya apa? Koefisiennya, regresinya waktu kamu summary itu, waktu kamu fitting regresi itu keluarnya adalah koefisien, benar nggak? Estimate Koefisien. standard deviation. Ya kan? Padahal dalam Poisson regression, kalau kemarin apa sih kita? Multinomial kita bisa memakai relative risk ratio. Ya, relative risk ratio. Jadi kalau logistic regression dia mengeluarkan odds ratio, ya. Logistic regression odds ratio. Kalau multinomial dia pakai relative risk ratio. Bagaimana dengan log linear?
Ada yang tahu apa keluaran log linear? Log linear mostly dia dipakai untuk menentukan incidence rate ratio atau IRR. Jadi beda ya, the odds ratio untuk logistic regression, multinomial relative risk ratio, and then log linear incident rate ratio atau IRR. Walaupun tiga-tiga dari regresi itu bisa berasal semuanya dari koefisien, tetapi how to transform koefisien untuk ketiga value number ini itu yang berbeda pendekatannya, ya kan? Kalau di regresi logistik hanya eksponen B, eksponen koefisien directly you can adjust odds ratio. Oke, tapi nggak tak ajarkan semua, ya. Itu tantangan kamu. Bagaimana kalau kamu nanti ada yang tesis, ada yang skripsi pakai log linear, bagaimana kamu menampilkan IRR dari koefisien. Oke, kayaknya Jumat itu kita harus masuk, ya karena jadwalnya ujian dan Bu Lina minta aku yang menguji. Ujian. Ya, untuk mata kuliah ini. Kalian kan yang lain kan nugas kan, dosen-dosen yang lain kan, ada yang exam aku. Ya terserah mau Jumat ini boleh atau mau belajar dulu terus kemudian next week should be still okay. Gitu. Kalau perlu waktu untuk belajar silakan. Iya mau Pak. Hah? Belajar dulu soalnya Jumat juga ada presentasi. Oke, so jangan hari Jumat dulu ya. Iya. Ya nanti silakan di adjustment jadwalnya.